Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Yang terhormat Bapak Arif Febrianto MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, dan tak lupa teman-teman kelas A4 yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Abu Dawud selaku moderator kelompok 3 dan ditemani oleh Mbak Meriska, Mbak Nisa Farania, dan Mbak Ayun Latifah. Selanjutnya materi tentang syariah akan disampaikan oleh Mbak Nisa Farania. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian syariah. Syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah dan kemudian wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan keyakinan dan disertai dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah, hablum minallah, dengan sesama manusia atau hablum minannas, dan juga alam semesta atau hablum min al-alam. Syariat sebagai norma hukum yang disyariatkan oleh Allah ini kemudian diperinci oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga selain terdapat di dalam Al-Quran, syariat juga terdapat dalam As-Sunnah, Qauliyah, Fi'liyah, dan Taqririyah. Posisi syariat adalah sebagai pedoman dan tolak ukur bagaimana manusia dapat hidup di jalan yang benar atau tidak. Selama dalam hidup yang tetap berpatokan kepada ketentuan Al-Quran dan hadis Nabi, maka hidupnya akan menjadi terarah. Tujuan syariah. Yang pertama, memelihara agama atau hifdzul din. Yang kedua, memelihara jiwa atau hifdzul nafsi. Yang ketiga, memelihara akal atau hifdzul akli. Yang keempat, memelihara kehormatan atau hifdzul ard. Yang kelima, memelihara harta atau hifdzul mal. Sumber-sumber syariah. Yang pertama, Al-Quran, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan undang-undang yang sebagian besar berisi hukum-hukum pokok. Yang kedua, Al-Hadis atau As-Sunnah, sumber hukum kedua yang memberikan penjelasan dan rincian terhadap hukum-hukum Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga, Ra'yu atau ijtihad, upaya para ahli mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah untuk menetapkan hukum yang belum ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Dasar-dasar penetapan syariah Islam. Terdapat 4 hal yang menjadi dasar penetapan hukum syariah, yaitu yang pertama, tidak memberatkan dan tidak banyaknya beban dalam menetapkan syariah. Selalu diusahakan aturan-aturan tersebut tidak memberatkan manusia dalam menjalankannya dan mudah untuk dilaksanakan. Yang kedua, berangsur-angsur dalam penentuan hukum. Tiap masyarakat pasti memiliki adat istiadat yang berlaku di daerahnya, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Yang ketiga, sejalan dengan kebaikan orang, banyak ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam diusahakan agar sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang baik bagi pemeluknya. Yang keempat, dasar persamaan dan keadilan. Bagi syariah Islam, semua orang dipandang sama dengan tidak ada kelebihan di antara mereka satu sama lain. Para ulama fikih, ibadah merupakan bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendambakan pahala darinya. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata abd yang berarti hamba. Dikutip dari buku Reuni Ahli Surga, sejumlah amalan penting penghuni surga saat di dunia oleh Ahmad Abi Al-Musabi. Kata hamba dalam konsep Islam mengandung pengertian sebagai ketundukan secara total kepada seorang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kata ibadah merupakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan kepatuhan dan cinta. Berdasarkan pelaksanaannya, ibadah digolongkan menjadi 3 sebagai berikut. Pertama, ibadah jasmania dan rohania, contohnya adalah sholat dan puasa. Kedua, ibadah rohania dan maliyah, contohnya zakat. Ketiga, ibadah jasmania, rohania, dan maliyah, contohnya ibadah haji. Sedangkan dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ibadah dalam bentuk perkataan dan lisan. Contohnya zikir, doa, dan baca Al-Quran.
Kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya. Contohnya, membantu atau menolong orang lain. Ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya. Contohnya, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. 4. Ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan. Contohnya puasa, iktikaf, dan ihram. Kelima, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak. Contohnya memaafkan kesalahan orang lain dan membebaskan hutang seseorang. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang muamalah. Muamalah terdiri dari dua segi. Pertama dari segi bahasa yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Kedua dari segi istilah, muamalah dibagi dua, yaitu muamalah dalam arti luas dan sempit. Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. Sedangkan dalam arti luas, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial. Asas-asas muamalah terdiri dari 1. Asas keadilan atau pemerataan adalah penerapan yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. 2. Asas muawanah mewajibkan seluruh muslim untuk tolong-menolong. 3. Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat, melainkan bagi keseluruhan masyarakat. 4. Asas manfaat. Segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. 5. Asas antaradin, kerelaan dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya. 6. Asas adamul gharar, setiap bentuk muamalah tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. 7. Kebebasan membuat akad, menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan untuk undang-undang syariah. 8. Al-musyawah, asas ini memiliki makna kesetaraan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama. 9. Asyidik, asas ini menjunjung kejujuran dan kebenaran. Jika dalam muamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian-perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi tidak sah. Prinsip yang mendasari muamalah sebagai sistem kehidupan di antara prinsip dasar fikih muamalah adalah 1. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah, diperbolehkan kecuali ada hal yang mengharamkannya. 2. Konsep fikih muamalah, untuk mewujudkan kemaslahatan fikih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. 3. Menetapkan harga yang kompetitif. 4. Meninggalkan intervensi yang dilarang. Apa yang telah Allah SWT tetapkan untuk seorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan hamba lain. Dari segi seorang hamba tidak akan pernah berpindah tangan kepada orang lain. 5. Menghindari eksploitasi. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. 6. Memberikan kelenturan dan toleransi. 7. Jujur dan amanah. Sekian dari saya, terima kasih. Jika di atas tadi disampaikan muamalah tidak sah jika tidak mengandung asas-asas sebagaimana dimaksud, maka ada pula yang harus dihindari dalam muamalah, yaitu 1. Ma'asir, 2. Gharar, 3. Haram, 4. Riba, 5. Batil.